Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Betul sekali Kak Gapi. Di masa-masa sekarang kita harus tetap semangat melawan keadaan yang ada adik-adik. Tetap semangat. Gak boleh sedih ya. Betul sekali. Sebelum ibadah, kakak pengen kasih tahu nih adik-adik. Apa tuh Kak Patrick? Ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan sebelum ibadah. Seperti berikut. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kakak kasih waktu adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari bangkit berdiri adik-adik. Kita menyanyi dari kaca berapa Kak Gabi? Nomor 5. Lihatlah pakai gerakannya ya adik-adik. Betul sekali. Lihatlah burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Sekali lagi ya. Lihatlah burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Oke adik-adik, silakan duduk. Sekarang kita masuk ke dalam pengakuan dosa adik-adik. Kakak kasih waktu adik-adik untuk berdoa, mengaku perbuatan adik-adik selama seminggu. Lalu kakak tutup ya adik-adik. Kita mulai. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Sekarang anak-anak-Mu ingin melakukan ibadah pada hari Minggu ini Tuhan. Berkatilah ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat kami mengerti dan kami terapkan ya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, adik-adik kami telah berdoa kepada-Mu Tuhan. Berilah berkat dan pencerahan agar mereka selalu dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Kita masuk nyanyi lagi Kak Gabi. Yoi, kita harus nyanyi dalam Dari Kidung Ceria. Nomor berapa Kak Patrick? 136 Yang berjudul Kitab Suci Hartaku. Hartaku. Bait 1 dan bait 2 ya adik-adik. Betul sekali. Kitab Suci hartaku, tak ternilai hargamu, oleh-Mu terungkaplah siapapun sesungguhnya. Bait 2 ya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Oke adik-adik, kita persiapan Alkitabnya. Kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan kali ini. Oke, kita dengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Jika sudah, biarkan Alkitabnya terbuka, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di sini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau membantu kami Tuhan, berkati kami, semoga kami bisa duduk diam, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu,
memahami, mengerti, dan menjalankan sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita baca Alkitabnya dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kakak ulang kembali dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 yang mengatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita kali ini. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, sebelum kakak menjelaskan firman Tuhan kali ini, kakak punya film nih adik-adik. Yuk tonton filmnya ini. 2 hari kemudian, ada pesta pernikahan di kota Kana di Galilea. Ayo, tambah lagi anggur. Terima kasih. Ibu Yesus ada di sana. Sementara Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu, jangan menyuruhku melakukannya, karena belum waktunya. Lakukan yang dikatakannya. Untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi, di situ ada 6 tempayan yang sudah disediakan. Masing-masing tempayan bisa memuat kira-kira 100 liter air. Isi semuanya dengan air. Mereka mengisinya sampai penuh. Ambillah sedikit air dan bawalah pada pemimpin pesta. Mereka membawakannya air itu, yang sudah berubah menjadi anggur, dan ia mencicipinya. Dia tidak tahu dari mana asal anggur itu.
Tapi tentunya para pelayan yang membawa air itu mengetahuinya. Maka ia mendekati mempelai pria. Biasanya orang menghidangkan anggur terbaik dulu. Jika para tamu sudah puas minum, baru dihidangkan anggur biasa. Tapi kau menyimpan anggur terbaik sampai sekarang. Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Yesus di Kana di Galilea. Dengan itu dia menunjukkan keagungannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus, ibunya, saudara-saudaranya dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum dan tinggal di sana beberapa hari. Nah, adik-adik pasti semuanya sudah pada tahu ya cerita tentang Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Ini adalah mukjizat Tuhan yang pertama kali di pesta pernikahan di Kana, Galilea. Mukjizat-mukjizat Tuhan yang lain masih banyak sekali adik-adik. Tuhan itu bisa menciptakan hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Namun kekuasaan Tuhan itu bisa dilihat dan dirasakan oleh setiap orang yang senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dan juga percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, setiap orang pastinya selalu diajak untuk mengandalkan Tuhan di setiap perjalanannya. Seperti apa sih kakak? Seperti misalnya adik-adik sedang ujian nih, adik-adik bisa tuh mengandalkan Tuhan. Caranya adalah dengan cara berdoa. Berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan supaya adik-adik bisa mengerjakan ujiannya dengan baik dan benar, bisa mendapatkan nilai yang terbaik, bisa mendapatkan ranking dan lain sebagainya. Tapi adik-adik, ketika adik-adik meminta pertolongan kepada Tuhan, adik-adik tidak boleh hanya berdoa saja, tidak boleh menunggu mukjizat Tuhan itu datang dengan sendirinya. Tidak seperti itu adik-adik, tapi adik-adik juga harus bekerja keras dan berusaha adik-adik. Seperti misalnya adik-adik sedang ujian, adik-adik pastinya harus belajar terlebih dahulu. Belajar baru berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Atau bisa ketika adik-adik sedang sakit, adik-adik pastinya berobat terlebih dahulu, baru adik-adik berdoa meminta Tuhan memulihkan dan menyembuhkan adik-adik. Nah adik-adik, kenapa sih kakak bilang seperti itu? Karena Tuhan Yesus itu mau melihat kita terlebih dahulu. Mau melihat kita apakah kita percaya kepadanya, mau melihat kita apakah kita mengikuti jalan kebenarannya, terus kita rajin berdoa enggak, kita rajin impa enggak, terus apakah kita mau berusaha apa enggak, nah dan lain sebagainya adik-adik. Dan sama seperti di film tadi adik-adik, Tuhan Yesus melihat terlebih dahulu. Jika sudah waktunya, jika sudah saatnya, maka Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin adik-adik. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Seperti yang tadi kakak bilang, saat ujian, saat adik-adik sedang sakit, saat adik-adik sedang meminta mainan kepada orang tua, adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita ngapain Kak Gapi? Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 230, Ya Yesus Pemimpin Hidupku. Jadi penunjuk jalanku,
kita akan doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan yang sudah melimpah kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati gereja kami Tuhan, memberkati Ibu Pendeta, memberkati majelis-majelis yang ada, memberkati pelkat-pelkat yang ada, serta jemaat yang ada di gereja-gereja Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati mereka dan melindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan banyak sekali percobaan yang ada pada negara kami Tuhan. Kiranya Engkau mau membantu dan memberkati Bapak Presiden, Wakil, dan serta menteri-menteri yang ada Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan, agar negara ini bisa pulih kembali Tuhan dan normal kembali Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan kepada orang yang sakit Tuhan, kiranya Engkau mau menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, supaya mereka mau beraktivitas kembali Tuhan, supaya mereka bisa beraktivitas kembali Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk dokter-dokter yang ada Tuhan, serta perawat-perawat yang ada, kiranya Engkau mau menyehatkan mereka, memulihkan mereka, serta membantu mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan, agar kiranya dokter dan perawat bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada saat ini Tuhan, seperti virus corona Tuhan, supaya masyarakat bisa pulih kembali Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk orang yang berulang tahun Tuhan. Kiranya Engkau mau memanjangkan umur mereka dan memberkati mereka Tuhan setiap perjalanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami yang telah kami alaskan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita masuk ke persembahan adik-adik. Sudah siapkan belum uang persembahannya? Sudah Kak. Uang persembahan di tangan kiri atau tangan kanan ya Kak? Tangan kanan dong. Oh, betul sekali, harus dilipat dengan baik. Iya, betul adik-adik. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355 yang berjudul Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri, kita berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi jemaatku dan bagi masyarakat sekitar ya Tuhan. Berkatilah juga tangan-tangan yang sudah kuberikan Tuhan. Berkatilah mereka agar selalu Engkau berkati dan Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita mau ngapain kali lagi? Kita mau masuk dalam pengutusan Kapetri. Betul sekali. Kita nyanyi ya Kak? Ya, kita nyanyi dari Kidung Ceria 206 yang berjudul tentang Kita harus membawa berita.
kasih yang terang, kuasa Kristus yang nyata, ramani dan cemerlang. Adik-adik, kita akan terima berkat, arahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.